juga untuk kita semua. Hari yang baru, bulan yang baru, dan tantangan yang baru. Amin. Kami bersama dengan Tuhan hadir untuk selalu dinyatakan. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan izinkan kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan, melalui penyembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Lihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara dan berikan tos kabut kesukaannya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita berkata bahwa hidup kita ini mau dipakai Tuhan sesuka-sukanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
kita mempersiapkan hati kita untuk lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami di hadapan Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, agar kami semua dapat menikmati kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu berhias
Kami diizinkan Tuhan sekali lagi berada di rumah-Mu untuk menaikkan syukur kami, menaikkan pujian dan penyembahan kami, karena Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Kami tahu bahwa hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan ungkapkan semua isi hati Tuhan bagi kami. Jelikan mata kami agar mata rohani kami terbuka, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan akan dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam hidup kami. Apapun beban yang sedang kami pikul, beban yang sedang kami jalani, kami gumuli, di dalam hadirat Tuhan kami akan mengalami kekuatan, dan kami percaya beban pergumulan kami akan terlepas. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, tak kurang suatu apapun. Tuhan memelihara kita, menjaga kita, hingga hari ini kita masih dapat ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara bersukacita pagi ini, siang ini? Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita, saudara, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 hingga ayat yang 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah harga sebuah pengorbanan. Dalam pengorbanan pasti ada harganya. Tidak ada pengorbanan yang tidak ada harganya. Bapak Ibu ketika pergi ke toko untuk membeli sesuatu, maka Bapak Ibu harus menyiapkan sejumlah uang. Mengapa? Karena di toko itu tidak ada yang gratis. Semuanya butuh harga, dan harga itu hanya bisa dibayarkan kalau kita punya uang. Jadi kalau kita berbicara tentang pengorbanan, pasti ada harga. Ada sesuatu yang kita investasikan, kita lakukan. Itulah pengorbanan. Nah, siang ini saya ingin bertanya kepada kita, pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang Bapak Ibu Saudara anggap sebagai pengorbanan? Sekali lagi, pernahkah Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu dan Bapak Ibu anggap itu sebagai pengorbanan? Ada? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Semua. Anak kecil juga pasti juga melakukan.
Ketika Bapak Ibu melakukan pengorbanan, karena mungkin pada saat itu hanya Bapak Ibu yang dapat melakukan hal itu. Misalnya, di dalam keluarga, biasanya ibu-ibu yang suka masak, betul? Kalau bapak-bapak yang masak, itu bapak-bapaknya, ya, saya angkat jempol. Mungkin karena kesukaannya masak. Ya. Tetapi biasanya itu ibu-ibu yang suka masak. Nah, saudara, dulu saya anggap bahwa tugas memasak itu hal yang sepele, hal yang mudah, gak cuma hanya pergi ke pasar, belanja ini, belanja ini, sesudah itu pulang, kemudian olah apa yang sudah dibelanjakan, dimasak, lalu dihidangkan. Ternyata saudara, ketika saya berkeluarga dan saya mulai amati, ini jangan ibu-ibu akhirnya merasa dapat poin hari ini ya, dan calon ibu-ibu. Dan saya amati saudara, ternyata untuk mengelola sebuah menu itu tidak mudah saudara. Mengapa? Karena dia harus ke pasar, dia harus berjibaku istilahnya sudah, harus berdesak-desakan di pasar kalau pasar itu ramai. Dia harus menghindari lumpur kalau itu hujan yang mengakibatkan lumpur. Dan sesudah pulang dari pasar, suaminya tanya, belanja apa? Lalu dia jelaskan apa yang dia belanja. Suaminya, terlalu banyak itu belanja, habiskan saja duit. Saudara, itu juga pergumulan. Ini dia tidak tahu, saya pergi belanja ini sudah susah, kehujanan lagi, berdesak-desakan lagi. Kadang-kadang suami kan pikir hanya uang saja kan. Di sini suami-suami baik semua kecuali saya. Ya. Lalu kemudian saudara dia mulai siapkan diri, siapkan hati. Memasak itu saudara siapkan hati. Bukan cuma modal mampu, tapi harus masak dari hati. Segala sesuatu yang masak dari hati itu pasti enak. Apalagi kalau dia punya kemampuan. Saudara dia mulai kupas bawang. Iya kan? Bawang putih, bawang merah, ada lengkuas, ada serai, apa semua itu. Yang semua macam-macamnya itu. Lalu dia mengulik sudah. Nah mengulik tiba-tiba sudah lombok masuk ke mata. Itu pergumulan. Ini suami-suami kan nggak tahu. Sudah masak belum? Lapar nih. Padahal dia nggak tahu istrinya lagi masukkan biji lombok matanya. Lalu dia mulai panasin minyak. Lalu dia turunkan semua bumbu itu. Tiba-tiba saudara langsung menyala kompornya. Di dalam api keluar. Minyak keciprat, kena lagi tangannya. Lalu tangannya melepuh. Ibu-ibu ada yang tangannya melepuh? Pernah, Ibu Dona pernah. Bapak-bapak pasti di dalam dan anak-anak lapar nih. Setelah dia memasak, saudara, dia harus menyiapkan lagi di meja. Menyiapkan di meja. Kemudian sesudah itu dia mulai beres-beres semua yang ada di belakang, bersihkan kompor, bersihkan dapurnya, cuci semua yang kotor. Lalu kemudian dia beristirahat. Belum beristirahat suaminya bilang, bagikan dulu makanan, ambil dulu nasi, siapkan dulu airnya. Saudara, dia belum sempat mandi, dia sudah siapkan. Saudara, perhatikan di sini hanya dia yang bisa melakukan dan dia menganggap itu adalah pengorbanan. Dan memang saudara, itu adalah pengorbanan. Ada harga yang harus saya dan saudara bayar untuk melakukan sesuatu. Amin. Nah, tetapi saudara, kadang-kadang di dalam kita berkorban, kita ingin orang menghargai pengorbanan kita. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita telah membayar dengan tenaga kita, dengan uang kita, atau dengan sesuatu yang berharga, waktu kita, emosi, perasaan kita, kita juga rindu mendapat feedback yang baik.
mendapat respon tanggapan yang baik. Kalau istri sudah masak capek-capek, yang seperti saya katakan, suami bilang, aduh terlalu asin, tidak enak. Saudara, saya kalau bilang begini, kadang-kadang istri saya bilang, makan saja Jo. Jangan bertingkah. Bagaimana kalau saudara tidak mendapatkan respon? Saudara tidak mendapatkan feedback atau penghargaan ketika saudara sudah berkorban untuk orang yang saudara cintai, untuk siapa saja. Saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi saudara tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Hari ini kita belajar bersama-sama dari pengorbanan Yesus buat kehidupan kita. Saudara, di dalam ayat 19 ini dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita titik di situ, hidup yang sia-sia. Sebelum saya dan saudara kenal Tuhan, percaya Tuhan dan ikut Tuhan dan melayani Tuhan, maka cara hidup kita atau kehidupan kita, Alkitab berkata itu sia-sia. Sekalipun orang itu memiliki segala-galanya, dia punya keluarga, punya jabatan, punya popularitas, punya uang, punya semuanya, tetapi tanpa pengenalan akan Kristus dan hidup bagi Kristus, Alkitab berkata bahwa hidupnya itu sia-sia. Dan saudara, saya tertarik dengan kata sia-sia ini. Bagaimana sih hidup yang sia-sia? Jadi saudara, saya dan saudara sebelum ikut Yesus, sebelum ada di sini percaya Yesus, hidup kita sia-sia. Hidup yang sia-sia itu bagaimana saudara? Saya melihat kata sia-sia, ada 4 definisi atau pengertian dari kata sia-sia. Sia-sia itu artinya dibuang. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hal pertama yang Tuhan lakukan yaitu mereka dibuang. Dibuang keluar dari Taman Eden. Sebelum saya dan saudara percaya kepada Yesus, hidup kita sia-sia, kita dibuang. Kita orang-orang yang terbuang. Alkitab selalu pakai kata terhilang. Kita orang-orang yang terhilang. Sama, terhilang, terbuang sama. Kemudian pengertian yang kedua dari hidup yang sia-sia adalah tidak berguna. Pernahkah saudara beli sesuatu dan akhirnya itu tidak berguna? Dan saudara berpikir, untuk apa saya beli barang ini? Tidak bisa digunakan. Lalu saudara hadiahkan kepada orang, saudara kasih kepada orang lain, dan saudara berkata, saya beli itu tetapi saya tidak memakainya. Silakan Anda memakai, mungkin itu berguna buat Anda. Jadi hidup yang sia-sia tidak berguna. Pak, kalau orang yang punya kedudukan, punya uang, punya semuanya, masa tidak berguna? Saya bilang, Alkitab yang bilang, bukan saya. Tidak berguna. Kalau dia tidak ada Yesus, tidak ditebus oleh Yesus, hidup sia-sia. Terbuang, tidak berguna. Kemudian saudara, selain terbuang, tidak berguna, maka firman Tuhan katakan hidup tidak berhasil. Kata sia-sia. Apa yang dilakukan itu tidak berhasil. Mengapa saudara? Karena hidup kita di bawah kutuk. Kita hidup di bawah kutuk ketika kita belum percaya kepada Yesus. Adam dan Hawa dikutuk saudara. Iblis juga dikutuk. Hawa dikutuk apa? Melahirkannya susah. Adam dikutuk apa? Tanah yang dia hasilkan dengan jerih payah dia menghasilkan. Iblis dikutuk ya berjalan atau merayap dengan gagal. Dia tidak, mungkin waktu itu iblis, bukan iblis ya, ular ya maksud saya, itu iblis memakai menunggangi ular. Ya sebenarnya ular itu bukan iblis. Makanya jangan saudara ketemu iblis lalu ular lalu saudara bilang wah ini iblis, bukan. Nanti ular bilang saya bukan iblis, saya ciptaan Tuhan. Jadi iblis itu bukan ular. Karena di orang Manado ya, itu makan ular. Saya pernah pelayanan ke Kalimantan Barat.
di satu daerah Media Raya namanya, itu kalau dari Kalbar ya, dari Sintang kita harus berjalan lagi ke daerah Pino. Kalau nggak salah di sini ada yang dari sana, ada penginjil listrik ya dari Pino. Nah itu berjalan lagi 3 jam naik mobil, turun gunung, naik gunung, turun gunung, saudara. Tiba di satu tempat yang tempat itu saudara sudah tidak ada jalan lagi. Di situ memang sudah mentok. Nah, saudara, ketika selesai pelayanan, bawalah saya untuk jamuan makan. Di situ sudah ada semua jenis makanan, saudara. Lalu karena saya pelayanannya di sana itu 14 hari, 2 minggu, saudara. Jadi Tuhan sudah bilang kepada saya dalam hati, jangan coba-coba galojo. Orang bilang itu tidak tahan mulut. Kamu harus jaga tubuhmu supaya fit waktu pelayanan. Karena saya sudah diminta bahwa Pak, setiap pagi itu harus jalan perkunjungan sampai malam. Malam itu KKR, bisa sampai jam 12 malam. Jadi Pak harus jaga kondisi. Jadi bayangkan saudara, setiap pagi perkunjungan, jemaatnya itu ribuan. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan dari satu rumah ke rumah yang lain, setiap rumah itu sediakan makanan. Dan kalau pendeta tidak makan, itu sesuatu yang bagi mereka itu tidak baik, saudara. Jadi waktu itu saya tanya, ini apa? Mereka bilang, oh ini daging paniki Pak, kelelawar Pak. Masih. Kalau yang ini, oh ini daging apa itu namanya, penyu. Saya bilang penyu. Oh iya sih. Kalau ayam saya tahu, ikan saya tahu. Saya lihat ada yang putih-putih kecil dulu. Saya tertarik, oh ini pasti enak nih. Saya, ini apa? Oh ini Pak, yang di Taman Eden itu Pak. Iblis itu. Saya bilang, apa? Di Taman Eden? Iblis gak bisa ada bentuk begini. Lalu saya bilang, oh ular ya? Saya bilang, oh iya, ular, oke. Yang sebelahnya, agak hitam-hitam sedikit. Oh itu Pak yang bergelantungan. Ya apa? Itu yang saudara tahu lah itu. Monyet. Semua ada di situ. Lalu dia bilang begini, Pak, pendeta harus makan satu-satu. Saya bilang, selesai. Kalau satu-satu saya makan, saudara, ini bahaya. Dan saudara, setiap kali saya mau bagi itu daging, saudara, saya tidak bisa bagi sendiri. Tuan rumah katakan, Pak pendeta harus rasa yang saya masak. Dia ambilkan. Nah bayangkan saudara, kalau dia ambilkan satu-satu, sampai saya harus tutup piring saya, saudara. Jangan Bu, saya nggak bisa makan. Nah pas sampai ular, saya bilang, sorry Bu, saya harus bilang dalam nama Yesus. Saya tolak ini. Bukan saya tidak suka ibu masak, bukan tidak enak. Enak semua Bu, tapi untuk daging satu ini, ya minta maaf. Saya tidak mau memasukkan dalam tubuh saya. Nah saudara, jadi ular itu bukan iblis, itu daging saudara. Banyak orang makan, tidak masalah. Nah, hidup tidak berhasil. Yang ketiga, yang keempat, hidup tanpa tujuan. Hidup sia-sia itu tanpa tujuan. Inilah saya dan saudara. Saya dan saudara itu dibuang, tidak berguna, tidak berhasil, dan tanpa tujuan. Mengapa? Karena kita sudah terpisah dari yang memberi tujuan dalam hidup kita. Namun hari ini berita baik buat saya dan saudara, bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ayat 19 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita membuat hidup kita yang sia-sia, yang dibuang, yang tidak berguna, yang tidak berhasil, yang tanpa tujuan, menjadi hidup yang berharga, yang bernilai, yang diterima, yang berguna, yang berhasil, dan yang penuh tujuan. Amin.
dan harga yang harus dibayar ketika Yesus mengorbankan hidupnya, yaitu darahnya. Jadi hidup saya dan saudara ini itu sangatlah bernilai, dan nilai kehidupan kita tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki hari ini. Sekali lagi, hidup saya dan saudara berharga, bernilai bukan karena apa yang saya dan saudara miliki. Sebab ada begitu banyak orang meletakkan harga dirinya, nilai dirinya pada apa yang dia miliki. Apa itu saudara? Yang dia miliki mungkin kekayaan, kedudukan, harta, ketampanan, kecantikan. Sehingga banyak orang yang mungkin hidup biasa-biasa, merasa dia tidak bernilai. Orang yang mungkin tidak secantik orang lain, dia merasa dia tidak memiliki nilai. Wah, yang cantik itu lebih bernilai, lebih dihargai. Kalau suaranya pas-pasan, malaikat saja dengar bising, ya fals terus, tidak pernah lurus, mau naik saja nggak bisa. Wah, dia merasa minder. Mengapa dia lebih daripada saya? Suaranya lebih bagus daripada saya. Saudara, harga diri saudara, nilai saudara tidak ditentukan dari pemberian yang Tuhan kasih buat saudara. Amin. Harga kita, nilai kita itu ditentukan oleh harga Kristus yang Ia sudah korbankan bagi saya dan saudara. Dan harga itu dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi diri saya, diri saudara berharga dan bernilai oleh karena Kristus Yesus yang sudah membayarnya dengan darahnya sendiri. Amin. Mari bilang, saya bernilai, saya berharga. Amin. Nah saudara, ketika Yesus membayar dengan harga yang mahal, apa dampak buat hidup kita? Saudara, dampak buat hidup kita. Kita buka satu ayat, Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya kagum dengan Tuhan, dan saya berdoa agar firman Tuhan ini mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa saudara? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Harga yang Tuhan kasih buat saya dan saudara, yaitu darah Yesus, membuat saya dan saudara bernilai dan berharga. Dan ini dia, kita dengar baik, diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah. Status ini saudara sama dengan Yesus. Yesus adalah anak Allah, tetapi Dia adalah Tuhan yang setara dengan Bapa. Sedangkan saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang diadopsi ketika kita meletakkan iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Coba saudara pikirkan, suatu kali waktu ketika Jokowi datang tiba-tiba ke kota Makassar, lalu dalam perjalanannya saudara ada berdiri di depan jalan untuk menyambut atau untuk seperti orang katakan, wah ini presiden datang ke daerahnya, dan orang berlomba-lomba saudara untuk melihat Jokowi, untuk mendapatkan sesuatu dari Jokowi. Tiba-tiba saudara, ketika dia melewati engkau dan engkau melambaikan tangannya dan engkau berteriak, Pak Jokowi. Lalu mobilnya itu kemudian melewati saudara, namun tiba-tiba mobil itu berhenti. Lalu semua ajudannya kaget. Mengapa 01 RI mobilnya berhenti? Ada sesuatu yang penting. Lalu semua bertanya, ada apa? Ada apa?
Semua pas pampresnya mulai siap siaga. Wah, ini bahaya, ini ada sesuatu. Lalu kemudian dia bilang kepada sopirnya, mundur. Lalu supirnya mulai mundur dan mobil yang di belakang pun ikut mundur. Lalu pintunya Jokowi berhenti, mobilnya, pintunya berhenti tepat di mana saudara memanggil namanya. Dan dia membuka pintunya. Saudara mengenal Jokowi, tapi Jokowi tidak mengenal saudara. Lalu kemudian dia datang kepada saudara dan dia tanya nama saudara. Lalu dia bilang begini, aku tertarik dengan engkau. Maukah engkau jadi anak angkatku? Wow, pasti saat itu saudara akan begitu luar biasa. Anak angkat Presiden Republik Indonesia. Dan semua kamera menyoroti saudara. Pas pampres yang selama ini mendampingi dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Mereka menjaga Jokowi tapi tidak pernah diangkat menjadi anak Jokowi. Tapi saudara diangkat menjadi anak orang nomor 1 di negara ini. Negara dengan penduduk terbesar 4 di dunia. Wow. Itu saudara mulai viral di TikTok, saudara mulai viral di Instagram. Karena saya melihat ada seorang ibu, kalau tidak salah itu di kota Bali atau di mana itu saudara, lagi foto di mobilnya Jokowi saudara. Jokowi ada di belakang, pas papresnya bingung. Ini ibu foto saudara selfie. Viral di mana-mana. Apalagi saudara yang diangkat menjadi anaknya Jokowi. Pernahkah saudara bangga ketika pribadi yang menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta ini, yang punya dunia dan surga, dia sudah membayar hidup saudara yang sia-sia, dan kemudian dia mengangkat saudara menjadi anaknya. Pernahkah saudara bangga dan merasa luar biasa, merasa sesuatu yang wow, ini dahsyat sekali. Mengapa? Karena saya anak dari pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa saya. Dan Alkitab berkata ketika kita dipanggil sebagai anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang menjadi prioritas dari perhatian surga. Saudara dan saya sudah viral di surga. Amin. Amin. Saudara mau viral di bumi atau viral di surga? Malaikat lebih banyak atau manusia lebih banyak? Saya tanya saudara. Malaikat di surga lebih banyak atau kita di bumi lebih banyak? Penduduk bumi sudah sekitar 7 miliar. Apakah malaikat Tuhan lebih banyak dari penduduk bumi? Saya yakin lebih banyak. Mengapa? Setiap kita ada malaikat Tuhan. Amin. Yang belum percaya juga Tuhan siapkan buat dia, hanya tunggu waktu percaya saja. Jadi saudara-saudara sudah viral. Namanya Pak Joko Tendian sudah ada di surga. Amin. Iya. Namanya Agung sudah ada. Tinggal waktunya saja disambut. Jadi saya dan saudara, kita ini adalah anak daripada Allah, anak-anak Allah. Nah, sebagai anak Allah, saudara punya hak istimewa. Saudara punya akses tanpa batas untuk memanggil dia Abba, ya Bapa. Saudara, saya baru menyadari dan baru merasakan bagaimana Tuhan yang transenden, Tuhan yang luar biasa, membuat kita yang melihatnya saja kita terkagum, bahkan saudara, kemegahan, kemuliaan yang begitu luar biasa, sampai dia izinkan kita panggil dia Bapa. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Kalau saudara yang punya anak, saudara mengerti. Bagi yang sudah punya anak tahu, apa yang dimiliki oleh bapaknya dimiliki oleh anak.
Kehi yang main gitar. Mana Kehi? Sudut. Papanya adalah Pak Effendi. Ketika mau masuk ke kamar papanya, dia tidak bersikap sebagai orang asing. Dia ketuk, Bapak Effendi, buka pintu, tolong buka pintu. Pak Effendi buka. Langsung bilang, Pak Effendi minta maaf, bolehkah saya masuk? Pak Effendi bilang, silakan. Terima kasih Pak. Saya boleh 10 menit? Silakan 10 menit. Terima kasih Pak. Lalu dia masuk dan dia duduk, dan kemudian dengan sopannya dia ada di situ. Adakah seperti itu Pak Effendi, saya tanya? Tidak. Oh sudah. Saya ingat anak saya masih kecil waktu itu, 2 laki-laki sudah. Beda cuma 2 tahun. Jeremy dan Iskil waktu masih kecil suka loncat-loncat. Kami sementara tidur siang. Mereka tidak peduli orang tuanya sedang tidur, orang tuanya sedang istirahat. Mereka nggak peduli. Saudara berlari di depan ruang tamu, kemudian buka pintu, krak. Kita yang tidur itu langsung terkait, kenapa ini? Langsung loncat ke atas tempat tidur, loncat di atas tubuh kami. Bayangkan, saudara. Mengapa mereka lakukan seperti itu? Mengapa? Karena yang tidur itu papanya. Memang kelihatannya kurang sopan, saudara. Karena mereka belum ngerti. Tetapi sudah, di situ kita melihat bahwa mereka punya akses masuk tanpa ada batasan. Karena itu papanya yang ada di dalam. Gambaran apa yang saudara dapat dari Tuhan? Tuhan apakah dia adalah seorang hakim yang adil? Dia adalah Tuhan yang suka menghukum. Dia Tuhan yang ketika engkau taat baru engkau diberkati dalam pemahaman. Mari saudara ganti hati. Memang dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang kudus. Tapi Tuhan itu adalah your Father, Bapa. Amin. Saya dan saudara punya Bapa. Tapi mungkin gambaran kita terhadap Bapa berbeda. Mungkin saudara punya gambaran Bapa, ada Bapa yang mungkin ada di antara kita yang punya Bapa yang kurang care sama saudara, kurang perhatian. Mungkin saudara merasa kecewa, kenapa Papa saya seperti itu? Kenapa Papa saya kurang perhatian, kurang sayang sama saya? Tapi ada juga yang punya gambaran Papa, yang punya Papa yang baik, yang perhatian kepada saudara, yang mengasihi saudara, sampai akhirnya saudara merasa saudara akhirnya tidak respect kepada dia lagi. Saudara karena saking cintanya dia terhadap saudara, saudara anggap sudah biasa-biasa saja dengan Papa saudara. Hari ini gambaran apapun Bapa dalam hidup saudara, saudara punya Bapa yang bagaimanapun, saya mau bilang Bapa di surga jauh melampaui Bapa kita yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Ketika saudara bersalah, Papa dunia akan menghukum kita. Anak-anak saya tahu ketika mereka salah ada disiplin. Sebelum disiplin ada nasihat berjam-jam. Saudara bisa tanya. Memang pendeta kalau nasihat itu firman Tuhan. Dan kadang-kadang saya tanya kepada anak saya yang bungsu, apa yang kamu lihat dari papamu? Dia jawab jujur, saudara. Memang kalau 3 anak ini berbeda, dia punya tanggapan. Tapi yang bungsu katakan, Papa itu terlalu apa ya? Keras ya Papa. Papa kalau nasihat, kita sudah tahu, tapi Papa nasihat terus. Saudara, kalaupun kita punya gambaran Bapa seperti itu, Bapa di surga jauh lebih baik. Ketika anak yang sulung salah, anak yang bungsu salah, dia ambil warisan, dia pergi jauh. Biasanya saudara, tradisi atau kebiasaan orang yang ada di Indonesia, orang Asia, itu orang tua
tua meninggal, baru warisannya dibagi. Sudah ada surat wasiat. Ini saudara, dalam cerita anak yang hilang, papanya masih hidup, dia sudah minta warisan. Dan apa yang dilakukan oleh anak bungsu? Dia pergi ke daerah yang jauh, tempat yang jauh, dia mulai memakai uangnya, dia berfoya-foya. Dan terakhir dia jatuh miskin. Sampai untuk makan pun dia tidak punya uang. Dia pergi ke seseorang yang punya peliharaan babi dan makan makanan sama dengan yang babi makan untuk mengisi. Sudah kotor, dekil, bau, busuk, sudah menyakiti orang tua. Sudah dibilang anak yang durhaka. Tapi saudara perhatikan cerita. Ketika dia pulang balik, dia ingat bapaknya. Dia pulang ke rumah. Saudara, Alkitab mencatat bapaknya sudah menunggu dia bertahun-tahun lamanya. Kapan anakku pulang? Dan ketika dia lihat anaknya, saudara, dia lihat, dia tahu itu anak. Dan apa yang dia katakan oleh Alkitab, bapak itu berlari mendapatkan anaknya. Dia tidak bilang, nak, 1 minggu ya nak, kamu sadari dulu dosamu. Kamu mandi bersih-bersih. Kamu minta ampun sama bapak. Bapak lihat dulu, kamu sudah bertobat atau belum? Saudara, itu tidak pernah tercatat di Alkitab. Amin. Tapi bapaknya langsung memeluk dia, mencium lehernya. Saudara, dalam tradisi orang Israel, seperti Yusuf mencium Benyamin, itu menunjukkan cinta yang dalam. Bapak mencium dia, lalu memerintahkan kepada semua pembantunya, ganti bajunya, ganti kasurnya, kenakan cincin, buat pesta, karena anak saya yang hilang sudah kembali. Dia bangga sekali dengan anaknya, sekalipun anaknya pernah berbuat salah. Tuhan bangga dengan saudara, karena saudara adalah anaknya. Jangan biarkan dosamu menghalangi hubunganmu dengan Bapa. Amin. Jangan saudara berpikir kudus dulu, baru Tuhan mengasihi saudara. Ingat, Tuhan menolong menebus kita ketika kita belum tahu hidup benar. Tuhan sudah mati ketika kita belum tahu memberi yang terbaik. Tuhan sudah berkorban. Ada amin. Dan Dia adalah Bapa kita. Kapan saja saudara mau datang kepada Dia, saudara punya akses langsung. Alkitab mencatat, masuk ke dalam kasih karunia dan memanggil Dia Aba ya Bapa. Engkau minta apa saja, pasti Tuhan akan kasih dalam kehidupan saudara. Ada amin. Dia Bapa yang baik. Harga pengorbanan Kristus yaitu darahnya membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada siang ini kami menerima kebenaran-Mu yang menguatkan kami. Oh, kami punya Bapa yang baik. Kami dapat memanggil Tuhan itu Bapa karena telah dibayar lunas oleh darah Kristus ketika Ia menebus dosa-dosa kami, menebus hidup kami yang sia-sia, sehingga kami layak memanggil Engkau Aba ya Bapa. Biarkan hari ini kami sadar, kami menjadi anak-anak yang terhilang lagi, tapi kami mau menjadi anak-anak Allah yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau tanpa batas. Tidak ada yang dapat menghalangi hubungan kami dengan Engkau. Bahkan dosa kami sekalipun sudah dibayar lunas, baik hari kemarin, hari ini, sampai masa yang akan datang. Darah Yesus cukup untuk mengampuni kami. Sehingga tak kala kami berdosa, tak kala kami jatuh, kami akan bangkit kembali dan kami berlari kepada Tuhan. Kami percaya Kau akan mengampuni kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan,
akan menerima tubuh dan darah-Mu pada siang ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Amin. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Di awal bulan ini, minggu yang pertama, kita akan menikmati keintiman dengan Tuhan melalui pengorbanan Kristus, tubuh dan darah. Roti dan anggur hanyalah sebuah lambang, tapi yang benar ialah tubuh dan darah Kristus sudah dikorbankan buat saya dan saudara. Disinilah letak nilai hidup kita, bahwa yang maha tinggi merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan jadi hamba, mati, menderita untuk kehidupan kita. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ketika Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, Dia membagi-bagikannya, dan Dia berkata, makanlah, inilah tubuh. Lalu Dia mengambil cawan dan Dia memberikan cawan ini kepada murid-muridnya, dan dikatakan, minumlah, sebab ini adalah darah perjanjian, darah yang dimeteraikan untuk pengampunan dosa kita. Ini akan dibagikan bagi kita. Mari kita sama-sama menerimanya. Ketika saudara menerima, berdoalah, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kita naikkan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Ku. Terlalu besar
Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kasih Bapa ke situ saudara. Terlalu besar. Dialah Bapa yang terbaik buat hidupmu. Mari dalam pada Bapa itu. Dia ingin mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau. Menebus hidupku. Mari dengan tangan kanan saudara, angkat roti lebih tinggi di atas kepala saudara. Firman Tuhan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Tubuh Kristus yang telah dilukai, dipakukan di kayu salib untuk kehidupan saya dan saudara. Oleh bilur-bilurnya segala sakit kita, baik rohani maupun jasmani, telah disembuhkannya. Di dalam nama Yesus dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Yesus berkata, inilah darahku yang telah dicurahkan bagimu. Darah Kristus yang mahal telah menebus cara hidup kita yang sia-sia. Dari pemberontakan kita, kesalahan kita, oleh darah Yesus kita diampuni. Kita dijadikan sebagai anak-anak Allah, dan kita berhak memanggil Dia Bapa. Dialah oleh darahnya kita disempurnakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Saya minta penginjilis berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah buat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur perjamuan kudus boleh berjalan dengan baik. Biarlah hari ini semakin memperingatkan kami bahwa Tuhan terlalu besar. Apa yang menjadi keadaan kami hari ini, biarlah ayat kami semakin hari semakin kuat bersama Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah menolong membantu saya dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Agung. Persilakan. Ya, shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya boleh melaksanakan PKL saya selama 6 bulan. Dan ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Satu ayat firman Tuhan yang jadi pegangan saya di dalam Yesaya 43 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dan puji Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan ini yang menguatkan saya di tengah-tengah masa saya berpraktek ber-PKL. Sedikit cerita, sebenarnya dari kampus menempatkan saya ber-PKL di Toraja, tapi karena rupanya di daerah Toraja sana gembalanya membutuhkan seorang tenaga PKL-nya seorang wanita, jadi akhirnya saya ditempatkan di Talita Kumi di Makassar, di gereja Remaja Talita Kumi. Dan ya, awalnya saya kecewa kenapa? Karena itu sudah mau
5 hari atau 4 hari sebelum berangkat itu tiba-tiba langsung dibilang pindah tempat PKL, dan di situ saya sempat down dan saya mengeluh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, karena memang saya memang pengennya itu ingin pelayanan di luar Makassar gitu, dapat tempat PKL di luar Makassar. Tapi Tuhan kasih di daerah Makassar, dan di situ saya mengeluh sama Tuhan. Jujur saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau tidak dengar apa yang saya sudah doa selama ini? Saya maunya di sini. Kenapa Tuhan kasih saya di sini? Dan akhirnya setelah saya ikut saya mau Tuhan, akhirnya setelah saya praktek ber-PKL di Talitakumi, dan puji Tuhan saya boleh banyak melayani, dapat banyak pelayanan di sana. Secara khusus yang paling berkesan dalam kehidupan saya dan perdana dalam masa pelayanan saya melayani orang yang kerasukan roh jahat atau pelayanan okultisme. Dan ya, di situ pertama kali saya dalam istilah dalam kata lainnya itu bergulat sama roh jahat begitu, berkelahi sama roh jahat. Dan ya, puji Tuhan, banyak hal yang Tuhan boleh tunjukkan dalam pelayanan ke depan, bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar kita berdiri melayani di atas mimbar saja, tetapi pelayanan itu yang sesungguhnya seperti ini. Kamu akan melayani orang-orang sakit, orang-orang yang kerasukan dan sebagainya. Jadi di sini selama 6 bulan ini banyak hal yang saya pelajari di tempat PKL saya, di mana betul-betul saya dibukakan bagaimana pelayanan itu sesungguhnya seperti apa. Bagaimana harus menjangkau rumah-rumah jemaat yang pada saat itu rumah-rumahnya sampai ada yang sulit dijangkau, sulit dilewati oleh kendaraan bermotor, jadi harus jalan kaki masuk ke dalam hutan-hutan. Dan ya, puji Tuhan, ada jemaat yang rumahnya meskipun di daerah pedalaman tetapi masih menyempatkan, masih hadir dalam beribadah, masih rindu menyembah Tuhan. Dan ya, pokoknya banyak hal sekali yang pelajaran yang saya dapatkan selama berpraktek di Talitakumi selama 6 bulan ini. Dan ya, yang paling berkesan mungkin itu karena itu perdana dan pertama kali juga saya melayani pelayanan okultisme. Dan ya, mungkin itu saja bisa saya saksikan betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang tidak bisa saya balas, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan saya bisa ada sampai ke titik ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan kita tolong terus doakan untuk saya dan juga teman-teman yang lain yang ada Amo dan Putri dalam proses kami mempersiapkan diri kami dalam ujian skripsi, dan biarlah Tuhan lancarkan semuanya. Dan mungkin minggu lalu Amo sama Putri sudah menyanyi, jadi saya juga tidak menyanyi juga. Saya tidak menyanyi. Mungkin saya terima kasih. Puji Tuhan untuk kesaksian yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Artinya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, dengarkan kata-kata ini dengan baik. Apa yang kita persembahkan hari ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan persembahkan untuk hidup kita. Oleh sebab itu, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama Tuhan. Engkau terlalu besar untuk kami bersama Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau tetap setia ketika kami tidak setia. Terima kasih kami boleh melewati 1 minggu yang boleh berlalu Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Apa yang ada pada kami, bahkan sisa yang ada pada kami, Tuhan memberkati. Berkati setiap pekerjaan, bisnis, usaha, apapun itu. Tuhan berkati anak-anak dalam pendidikan, teman-teman yang berkuliah, Tuhan memberkati semuanya. Kami juga teringat untuk kedua hambanya, Evangelis Tata dan Evangelis Paula yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan setiap organ-organ tubuh mereka yang saat ini sedang sakit. Melalui obat-obatan, makanan, minuman, Tuhan sembuhkan. Kami juga teringat untuk setiap jemaat Tuhan mungkin yang ada dalam keadaan sakit, entah dimanapun mereka berada, mungkin ada yang dalam keadaan sakit di tempat ini, Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan akan sembuhkan. Bapa yang di surga, saat ini kami sudah siap memberikan persembahan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari jemaat Tuhan kita bersiapkan persembahan kita, dan sambil persembahan akan dijalankan, mari kita naikkan pujian yang mengatakan bangkit seluruh dunia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah Praise and Worship setiap hari Kamis pukul 7 malam, yang dilakukan secara live meeting Zoom. Bagi kamu yang berjiwa muda, bergabunglah bersama kami Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah Youth pada setiap hari Sabtu, pukul 7 malam yang dilakukan secara on-site. Ibadah UC Kids dan UC Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara Zoom meeting. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 12.30 di gedung Serbaguna lantai 3 Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral dan informasi yang lainnya yang berhubungan dengan UC, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan pepuluhan dan persembahan pembangunan dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita menyanyi Tuhan.
sudah buat bagi kami. Kau sudah bayar semuanya. Kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Kau hadir dan Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan menghadapi hari-hari kami di dalam pengharapan dan iman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memegang tangan kami, berjalan bersama kami, dan membuat kami menjadi pemenang atas kehidupan ini. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir